Inilah 5 kekejaman Amangkurat I. Amangkurat I merupakan Raja Mataram yang dikenal karena kekejamannya. Nama kecilnya adalah Raden Mas Sayyidin, putra dari Sultan Agung Hanyokrokusumo dan Ratu Wetan atau wilayah timur. Saat dewasa dia diangkat menjadi Adipati Anom atau putra mahkota dan mendapat gelar kebangsawanan Pangeran Arya Prabu Adi Mataram. Saat ayahnya mangkat pada tahun 1645, dia menggantikan posisinya di Kraton Kartosuro. Gelarnya saat itu Sri Susuhunan ing Ilogo. Baru pada 1646 dia dinobatkan menjadi Raja Mataram, menggantikan ayahnya dengan gelar Sri Susuhunan Prabu Amangkurat Agung ing Mataram atau populer Amangkurat I. Bertolak belakang dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Amangkurat I dikenal sangat kejam. Disarikan dari berbagai sumber, berikut daftar kekejaman Amangkurat I yang berhasil dihimpun. Yang pertama, pembunuhan Tumenggung Wiraguna dan Danupaya. Amangkurat I memimpin Mataram dengan sangat otoriter. Sistem pemerintahannya sentralisasi atau terpusat. Saat dia memutuskan berhubungan dengan VOC, banyak pejabat keraton yang tidak setuju dengannya. Di antara yang tidak setuju dengan kebijakannya itu adalah Tumenggung Wiraguna dan Danupaya. Mengetahui hal itu, Amangkurat I langsung membunuh keduanya dengan dalih merebut wilayah Blambangan. Saat itu Blambangan masih dikuasai oleh kerajaan Gelgel Bali. Namun dalam perjalanan ke Blambangan, keduanya dibunuh oleh orang-orang suruhan Amangkurat I. Pembunuhan ini pun menimbulkan kecaman dari kalangan istana. Yang kedua, pembunuhan Raden Mas Alit dan seluruh keluarganya. Raden Mas Alit merupakan adik dari Amangkurat I. Saat mengetahui pembunuhan itu, dirinya sangat keberatan. Ditambah hubungan Mataram dengan VOC semakin mesra, hal ini membuatnya sangat gusar. Bersama para ulama, Raden Mas Alit kemudian melakukan serangkaian pemboikotan kebijakan Amangkurat I. Perlawanan Raden Mas Alit ini pun akhirnya diketahui oleh Amangkurat I. Saat mendengar kabar Raden Mas Alit akan melakukan pemberontakan, Amangkurat I langsung memerintahkan para utusannya untuk membunuh seluruh pengawal dan keluarga Raden Mas Alit, lalu membunuhnya. Yang ketiga, pembunuhan 6.000 ulama Mataram dan seluruh keluarganya. Setelah membunuh Raden Mas Alit, Amangkurat I mengumumkan bahwa peristiwa itu terjadi karena adanya hasutan dari para ulama. Seperti disinggung sebelumnya, perlawanan Raden Mas Alit mendapat dukungan dari ulama. Amangkurat I lalu memerintah seluruh pasukannya untuk mendata semua ulama di Mataram beserta seluruh anggota keluarganya. Mereka lalu dikumpulkan di alun-alun Pleret dan dibunuh secara massal. Jumlah ulama dan sanak keluarganya yang terkumpul saat itu mencapai 6.000 orang. Mereka dibunuh dengan cara yang sangat brutal, hanya dalam waktu 30 menit, hingga membuat alun-alun Pleret menjadi banjir darah. Yang keempat, pembunuhan Pangeran Pekik dan seluruh keluarganya.
Pangeran Pekik merupakan mertua Amangkurat I. Dia dan seluruh anggota keluarganya dibunuh karena dituduh melakukan kejahatan yang sangat berat, yakni mencoba membunuh Amangkurat I. Pangeran Pekik merencanakan pembunuhan itu dengan menyuruh orang lain yang diberi hadiah. Amangkurat I yang mengetahui hal ini lalu memerintahkan orang suruhannya untuk membunuh Pangeran Pekik dan keluarganya. Yang kelima, pembunuhan Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya merupakan kakek Amangkurat I. Dia juga menjadi korban kekejaman dari Amangkurat I. Namun Pangeran Purbaya berhasil diselamatkan oleh ibunda Amangkurat I. Seluruh serangkaian pembunuhan ini diketahui oleh rakyat Mataram. Hal ini membuat Amangkurat I sangat dibenci. Sebagai akibat dari kekejaman Amangkurat I, rakyat mulai berani memberontak dan melepaskan diri dari Mataram. Pemberontakan yang paling hebat dilakukan oleh Trunojoyo pada 28 Juni hingga Juli 1677. Dalam pemberontakan itu Amangkurat I berhasil mengungsi ke Kulon. Ibu kota Mataram di Pleret pun berhasil direbut. Selama dalam pelarian, kesehatan Amangkurat I terus menurun. Dia lalu diracun oleh anaknya sendiri, Raden Mas Rahmat, dan mangkat pada 12 Juli 1677. Jenazahnya lalu dikebumikan di desa Tegal Arum atau Tegal Wangi. Itulah ringkasan kekejaman Amangkurat I.